Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyi wa fahman mursalin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya fattah ya 'alim qulubana. Sampai sudah saya ambil. Waduh. Mohon maaf ya, anakku melok ngaji ya, tulinan layar ya. Iya, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita pada malam hari ini kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali mengkaji Ihya ya, belajar bersama Ihya Ulumuddin. Dan pertemuan yang lalu kita bahas tentang at-takhalli an mawa'nil fahmi ya, supaya membersihkan diri dari penghalang-penghalang pemahaman ya. Kemarin ada yang kaitannya sama syahwat, ada yang kaitannya sama taklid, ada yang kaitannya sama jumud terhadap nakal, itu semuanya adalah penghalang-penghalang. Jadi memang cek suara saya masuk ya? Saya pakai headset? Yo, jelas. Oke. Ya. Penghalang-penghalang itu memang kan gini, Al-Quran itu sebenarnya terbuka untuk dipahami ya. Nah, tentu saja dengan kaidah-kaidah, tapi kemudian ada sekian hal yang itu bagian dari karakter kita. Nah itu yang coba ditambih, diperingati oleh Imam Ghazali. Coba hal-hal kayak gitu dibuang, karena itu akan menghalangi kita dari keluasan makna Al-Quran itu ya. Di antaranya kemarin soal syahwat ya. Syahwat itu seperti karat di cermin kan gitu. Jadi tidak nanti hati kita itu ibarat cermin, syahwat itu ibarat karat. Jadi kalau misalnya banyak syahwat, maka cerminnya tidak bisa dengan baik memantulkan makna-makna Al-Quran itu. Nah, kemudian juga taklid dan jumud kemarin ya, itu juga masuk pada penghalang-penghalang pemahaman ya, karena Al-Quran itu maknanya luas. Kalau hanya membatasi kita sudah semacam berkeyakinan kalau yang namanya tafsir yang sah itu hanya apa yang diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in ya, berarti kita menutup keluasan pintu makna dari Al-Quran itu, padahal Al-Quran kan luas sekali sebenarnya gitu ya. Itu di antara beberapa yang kemarin ya. Sekarang kita bagian dari adab batin ketika mengaji adalah at-takhsis. Apa itu? Wa huwa an yuqaddira annahu al-maqsudu bi kulli khitabin fil Qur'an ya. Dia mengandaikan, sebenarnya bukan mengandaikan sebenarnya ya, menyadari ya, bahwa dirinya adalah yang dimaksudkan oleh setiap khitab, setiap pembicaraan. Jadi kita dianggap sebagai mitra bicara, dan kitalah yang dimaksud dalam pembicaraan itu, kita yang dimaksud sebagai mitra bicara itu dalam Al-Quran. Nah, jadi tafsir itu intinya gini, seakan-akan kita mengandaikan kalau Allah itu memang bicaranya sama kita secara khusus. Nah itu annahul maksud bi kulli khitabin fil Qur'an, bahwa dialah yang dimaksudkan oleh semua pembicaraan dalam Al-Quran itu. Misalnya fa in sami'a amran aw nahyan, kalau dia mendengar sebuah perintah atau larangan, qaddara annahu al-manhi wal ma'mur, dia menyadari ya, sebenarnya qaddara itu kan bahasa kita mentakdirkan tuh bahasa nahwu ya, mentakdirkan, tapi mengandaikan enggak tepat juga. Pokoknya intinya menyadari ya, dan merasakan bahwa dialah yang dilarang, dialah yang diperintahkan. Fa in sami'a wa'idan, kalau dia mendengar sebuah janji atau ancaman, fa kami tidak, ya seperti itu juga, bahwa dialah yang diancam, bahwa dialah yang dijanjikan itu. Wa in sami'a qisasal awwalina wal anbiya'i, kalau mendengar
kisah orang terdahulu dan para nabi, alima, dia menyadari bahwa an-samara ghairu maqsudin, bahwa as-samar, dialog, obrolan, skripnya itu ghairu maksud. Itu bukanlah yang dikehendaki sebenarnya. Jadi kita tidak menikmati ceritanya di situ, bukan. Wa innamal maqsudu liya'tabira bihi. Tapi yang dimaksudkan adalah supaya ngambil pelajaran. Jadi setiap cerita itu yang kita ambil adalah pelajarannya. Makanya Syeikhuti memaparkan dalam kitabnya itu, kalau Al-Quran ya, dalam memaparkan kisah itu membatasi diri pada hal-hal yang terkait ibrah saja. Ada sosok yang disebut sebagai waqala rajulun min, yaitu siapa? Tadi silakan wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Banyak sekali orang-orang yang disebutkan ashabul bentar ya. Enggak. Diongkak-ongkak ininya. Dia dimaksudkan apa namanya? Maaf. Ashabul jannah itu apa? Kebun itu ya, sahibul kebun itu ya. Itu orang-orang yang enggak disebutkan detail-detailnya. Kenapa? Karena kalau disebutkan detail-detailnya, ya namanya profilnya ini siapa, si pembaca perhatiannya akan tertuju pada detail-detail tokoh-tokoh tersebut. Nah, makanya Al-Quran membatasi pada cerita-cerita yang di situ diambil ibrah. Nah, adapun nanti menyebutkan nabi ini dan itu ya karena ada misi lain selain sekedar mengambil ibrah, yaitu misalnya menyebutkan tentang kenabian atau menyebutkan ini sosok-sosok yang harus diyakini sebagai seorang rasul, kaitannya sama hal lainnya. Tapi kalau dilihat dari cerita itu sendiri, intinya adalah mengambil ibrah. Wal ya'khudha min tadha'ifihi wal ya'khudha ya liya'tabara bihi wal ya'khudha min tadha'ifihi ma yahtaju ilaihi, dan supaya mengambil dari rentetan kisah-kisah itu dari rentetan kisah-kisah itu apa yang dia butuhkannya. Oh ya, berarti wa in sami'a qasasal awwalin itu ya, bukan kisah. Karena di sini dhamirnya mudzakkar. Kalau kisah nanti harusnya muannas. Nah, jadi dari rentetan cerita itu dia mengambil apa yang dia butuhkan. Fama min qissatin fil Qur'an wa illa wasiyaquha li faidatin fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Ya, tidak satu pun dari kisah dalam Al-Quran kecuali konteksnya itu paparannya itu untuk sebuah faedah tertentu bagi Nabi dan umatnya. Walidzalika qala ta'ala ma nutsabbitu bihi fu'adaka, yaitu sesuatu yang kami kukuhkan dengannya hatimu ya. Maka falyuqaddir al-'abdu annallaha yuthabbitu fu'adahu bima yaqussuhu alaihi min ahwalil anbiya. Maka dia harus memvisualisasikan gitu ya, seorang hamba itu bahwa Allah sedang mengukuhkan hatinya. Jadi kan tadinya kan untuk Rasulullah, man yuthabbitu bi fu'adaka, kan Rasulullah. Nah, tapi karena Al-Qur'an itu turun untuk beliau dan umatnya ya, maka fu'adaka itu ya fu'adaka wa fu'ada ummatika wa afidati ummatika kan gitu. Nah, wa afidati ummatika kan gitu ya. Maka ketika kita ya salah seorang dari kita umatnya itu kemudian membaca kisah dalam Al-Quran, maka dia juga memvisualisasikan, mengandaikan bahwa dialah yang dikukuhkan hatinya. Annallahu yuthabbitu fu'adahu, bahwa Allah mengukuhkan hatinya bima yaqussu alaihi min ahwalil anbiya'i, dengan hal-hal yang dikisahkan kepadanya berupa ahwalnya para nabi, wa sabrihim 'alal idai, dan kesabaran mereka atas
bukan penyakitan ya apa namanya, perbuatan yang menyakitkan, perbuatan menyakitkan dari umatnya atas mereka gitu ya. Ketika kaum yang menyakitkan itu idza namanya. Wa thabatihim fiddin lintidhari nasrillahi ta'ala. Dan bagaimana mereka kukuh ya, kukuh dalam berpegang agama itu, dan menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Kalau lebih seperti itu. Wa kaifa la yuqaddiru hada. Nah, bagaimana kok bisa dia tidak mengandaikan demikian, padahal wal Qur'anu ma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Rasulillah khassatan. Sementara Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada Rasulullah secara khusus ya, bal syifaan wa hudan wa rahmatan wa nuran lil alamin, tetapi sebagai syifa penyembuh, hudan dan hidayah, wa rahmatan dan nurul alamin, untuk semua alamin ya. Ya, silakan itu mau diartikan manusia dan jin atau alamin ya, mau dimaknai sebagai alam makna jadi kalau dunia hewan namanya alamul hayawan, dunia manusia namanya alamul insan, dunia malaikat namanya alamul malaikah, dunia jin namanya alamul jin, dunia tumbuh-tumbuhan namanya alamul nabat. Nah, al-alamun itu menunjuk pada semua dunia-dunia tadi. Bisa dikatakan seperti itu. Ada yang juga mengartikan al-alamin adalah orang-orang yang mukallaf atau makhluk-makhluk yang mukallaf, yaitu manusia dan jin. Walidzalika amarallahu ta'ala al-kafata bisyukri ni'matil kitabi. Karena itu Allah Ta'ala memerintahkan seluruhnya agar mensyukuri nikmat berupa Al-Quran itu. Nah, misalnya firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya, ingatlah nikmat Allah atas kalian, dan apa? Wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmah, dan ingatlah apa yang diturunkan kepada kalian berupa Alkitab dan hikmah. Qala azza wa jalla, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Kami telah menurunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya ada menyebut tentang kalian. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an itu, dzikr, supaya apa? Litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada manusia itu apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi turunkan kepada engkau, turunkan kepada mereka. Ini kayaknya perlu dikaji lebih jauh ini ya. Di situ ada redaksi anzalna ilaika adzikra, tapi di belakang nuzila ilaihim. Nah, ini nanti bisa diperdalam itu ya. Wa kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah membuat permisalan untuk manusia. Demikianlah Allah membuat permisalan sebentar. Allah membuat permisalan mereka untuk manusia. Apa namanya? Orang-orang terdahulu, kisah-kisah dalam Al-Quran itu dianggap sebagai permisalan. Nah, itu permisalan itu untuk manusia. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah dari Tuhanmu. Hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ya, ini adalah basirah bagi manusia, dan hidayah dan rahmah bagi kaum yang yuqinun, yang meyakini. Hadza bayanul lin-nasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idza qasada bil khitabi jami'an nas faqad qasada al-ahad. Kalau Al-Qur'an itu memaksudkan dari pembicaraan itu, ya, mitra bicaranya adalah semua manusia, maka dengan demikian secara niscaya ya, maka dia juga memaksudkan orang per orangnya, ya kan? Ya. Ketika misalnya seorang presiden ya bicara kepada seluruh rakyat Indonesia, maka orang per orangnya juga terkena khitab kan, terkena dia posisinya sebagai mitra bicara ketika itu. Ya, ketika Al-Quran menunjuk pada semua manusia dan kita adalah manusia,
maka kita juga kena khitab, gitu intinya. Fahadal wahidu al-qari'u maksudun. Maka setiap satu orang yang pembaca itu dia adalah yang dimaksudkan. Famalahu walisairin nas, ya. Apa ya? Sebentar. Istilahnya gini, kenapa mikirin orang banyak gitu, ya gitulah. Ya, kenapa mikir famalahu walisairin nas, ini usul dalam bahasa Arab sih. Kadang padanannya dalam bahasa Indonesia kesulitan. Intinya gitu, ya. Kenapa mikirin orang banyak, dirinya dimaksud kok. Kenapa fokusnya malah khitab yang menunjuk kepada banyak orang itu? Fal yuqaddir annahu al-maqsud, maka dia harus mengandaikan bahwa dirinya adalah yang dimaksudkan. Qala ta'ala wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh. Ya. Dan telah diwahyukan kepadaku Quran ini untuk agar aku memberikan peringatan. Ya. Sebentar. Wa man balagh. Dan kepada orang-orang yang telah sampai kepadanya Al-Quran. Saya nggak tahu artinya ini Al-Quran ini. Qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi. Sebentar. Qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, man balaghal Quran fa ka'annama kallamahu Allah azza wa jalla. Siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, maka seakan-akan Allah berbicara kepadanya, ya. Sebentar. Ya benar ya. Ini terjemahnya, Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan itu aku mengingatkan kamu dan orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Membalas. Wa idza qaddara dzalika, kalau dia sudah mengandaikan demikian, maka mestinya lam yattakhid dirasatul Qur'ani amalahu. Maka dia tidak menjadikan kajian Al-Quran itu sebagai amal. Kan apa namanya, di awal-awal kita pernah singgung ya, meskipun ada sekian ulama yang mengatakan ya, orang dulu itu ketika ngaji mereka itu memahami di malam hari, kemudian siangnya mereka melaksanakan apa yang mereka pahami, artinya mengamalkan Al-Quran. Adapun kalian ini menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amal, jadi kayak nggak perlu menerapkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini kritik yang untuk pada level tertentu ya. Tentu saja Dirasatul Quran itu sebuah amal tersendiri, iya. Nah, tapi bagaimana manfaat Al-Quran itu kan ketika sudah diamalkan, ya. Artinya itu undang-undang ketika dia bisa dianggap keberadaannya ketika dia diterapkan kan gitu. Tapi Al-Quran kan beda. Memang Dirasatul Quran itu sendiri dia juga sebuah amalan, tapi please jangan batasi dari situ aja gitu. Ya. Kalau dia, nah makanya tadi untuk sampai ke sana kita harus memperlakukan sikap taksis tadi, mengandaikan bahwa dirinya lah yang dimaksud oleh Al-Quran ketika Al-Quran bicara itu, ya. Nah kalau sudah wa idza qadara dzalik, kalau dia bisa mengandaikan demikian, maka dia tidak akan menganggap kajian Al-Quran itu sebagai amal. Bal yaqra'uhu, tapi dia membacanya kama yaqra'ul 'abdu kitab maulah, sebagaimana seorang hamba membaca surat tuannya, alladzi katabahu ilaihi liyata'ammalahu, yang surat tuannya yang ditulis untuknya supaya untuk direnungkannya, wa ya'mala bimuqtadahu, dan mengamalkan tuntutannya. Enggak apa sih ini? Ini Asna.
Walidzalika qala ba'dul ulama'i. Karena itu ulama mengatakan hadzal Qur'anu rasailu atatna min qibali rabbina azza wa jalla fi uhudi. Ya. Al-Qur'an ini adalah surat yang mendatangi kita dari Tuhan dengan janji-janjinya. Natadabbaruha fis sholawat, supaya untuk kita tadabburi renungi di ketika salat wa naqifu 'alaiha fil khalawat, dan naqifu 'alaiha na'lamuha fil khalawat, kita mempelajarinya ketika dalam kesendirian, wa nanfudhuha fit ta'ati bis sunani al muttaba'at, dan mengaplikasikannya dalam ketaatan dengan cara sunnah-sunnah yang bisa diikuti. Maksudnya mengaplikasikannya juga nggak sembarangan, harus sesuai dengan sunnah Rasul itu. Wa kana Malik ibnu Dinar yaqul ma zara'al Qur'anu fi qulubikum ya ahlul Qur'an. Itu ada hamzah istifhamnya ya. Sebentar. Oh enggak, manya istifham, sorry. Ma istifham. Apa yang telah Al-Qur'an tanamkan di hati kalian wahai ahli Qur'an, gitu ya. Apa yang telah Al-Qur'an tanamkan di hati kalian wahai alumni BK, gitu ya. Inna Qur'ana Rabiul Mu'min, bahwa Al-Qur'an itu adalah merobi' semi atau musim seminya orang mukmin, sebagaimana kama anal ghaitha rabiul ardh, sebagaimana al-ghaith hujan itu adalah seminya bumi. Jadi kalau Al-Qur'an itu dibaca, harusnya dia menghujani hati kita, lalu membuat persemian di situ. Ada tumbuh rasa khasyat, tumbuh rasa terusnya. Sebagaimana hujan itu ketika turun di bumi, dia menumbuhkan banyak hal. Wa qala qatadatun lam yujalis ahadun hadzal Qur'an illa qama fi ziyadatin aw nuqsanin. Seseorang tidak duduk dengan Al-Qur'an itu illa qama bi ziyadatin aw nuqsanin, kecuali dia akan menambah atau menguranginya. Saya belum paham ya, tadi nyari belum ketemu. Allah Ta'ala huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dia adalah obat dan rahmat bagi orang mukmin dan tidak menambahkan kepada orang zalim kecuali kerugian. Demikian segini dulu. Monggo kalau misalnya ada yang didiskusikan silakan. Jadi yang paling inti itu sih, bahwa kita menganggap ini surat dari Allah untuk kita. Jadi yang bicara adalah Allah kepada kita, sehingga mental yang kita bangun ketika membaca Al-Quran itu adalah mengetahui isinya untuk kemudian mengamalkan isinya. Karena kalau bukan Al-Quran ya, gunanya apa sebuah surat kalau itu tidak dilaksanakan? Mudah-mudahan di negara pun seperti itu. Kalau dia tidak dilaksanakan, apa gunanya kan gitu? Tapi karena ini Al-Quran, ya beda konteksnya. Tetap dia sebagai zikir dan seterusnya. Tapi kan yang bisa dalam tanda kutip memperbaiki level kehidupan itu kan ketika dia diamalkan, tidak sekedar jadi bacaan. Karena itu penting untuk menemukan mental taksis tadi. Oke, monggo silakan kalau ada yang didiskusikan. Saya ini dulu. Ini berarti idealnya memang ideal untuk yang sudah tahu maknanya ya. Ya. Untuk orang awam yang nggak bisa, pada artinya nggak tahu maknanya itu
adakah alternatif yang lain yang bisa dinikmati dari Al-Quran itu, yang bisa menghujani hati gitu, menjadi hatinya tuh bersemi gitu, seperti disebutkan tadi. Kasihan, artinya seakan-akan Al-Quran itu eksklusif hanya untuk orang yang paham. Ada nggak alternatif lain mungkin? Monggo yang lain juga boleh, silakan kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Apa alternatifnya kalau gitu? Ya kalau dulu kita kan pernah mendengar ketika kemantul ya suaranya ya. Ketika di Mesir, Syekh Muhammad Abduh itu kan menyalahkan para qori ketika para qori itu suaranya bagus-bagus, yang dibaca itu tentang ayat azab, tapi subhanallah, masya Allah. Ya saya kira kalau untuk orang awam itu hanya baru bisa memahami atau menikmati di suaranya atau keindahan tilawahnya, ya mungkin nggak salah itu sebenarnya. Abu ini siapa Abu ini? Suara masuk suaranya. Di silent dulu. Jangan silent lagi. Yai Khairuman itu. Tata mantap. Ya jelas. Abu ini sampai tak surur dah. Yai Herman. Oh alah. Suara nama Gus apa Yai? Ya, kalau ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman sih, monggo kalau misalnya setuju atau enggak ya. Jadi alternatifnya ya baca ilmu jadinya. Kan Al-Quran itu kan isinya ilmu ya, ilmu. Nah, ada yang ayat hukum diambil ilmu fikih, ayat-ayat akidah diambil ilmu akidah dan seterusnya kan. Ya. Itu kemudian oleh ulama sudah diformulasikan dalam ilmu-ilmu yang kita kenal hari ini, ya, ilmu fikih dan seterusnya. Sehingga dengan demikian kita ketika belajar fikih, kita belajar kitab akhlak, kita belajar ihya di sini, itu sebenarnya juga mengkaji Al-Quran juga, hanya tidak melalui jalur langsung. Nah, dengan Al-Quran ya karena kita terbatas ininya kemampuannya, ya baca aja gitu, baca aja. Tentu saja ada kelebihan khusus ya ketika orang itu kemudian mau mengkaji dengan maknanya. Tapi kalau misalnya terhalang di situ, bukan berarti kemudian nggak ngaji kan, nggak juga. Karena Al-Quran itu di samping juga sebagai undang-undang juga sebagai kitab zikir kan. Zikir itu apa? Ya diucapkan dapat pahala, intinya itu. Nah, untuk menutupi kekurangannya di pemaknaan itu yang ngaji Fathul Qorib, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Fathul Izar, enggak ya. Udah lewat Fathul Izar mah.
Ini. Ya memang dalam situasi-situasi tertentu kadangkala kita membaca Al-Quran itu memang bukan hanya sekedar untuk dinikmati kadangkala itu. Ini kan idealnya kita ketika membaca dalam keadaan santai itu direnungi, ditadaburi agar Al-Quran itu bisa membuat hati kita bersemi seperti kata Imam Ghazali tadi itu. Tapi seringkali kita itu ketika membuka Al-Quran itu memang untuk mencari dalil dalil pembenar untuk pemikiran kita, atau memang mencari dalil-dalil yang bisa kita jadikan hujjah untuk dalam kita berdiskusi atau membangun suatu pemikiran. Contohnya kalau ketika kita membuat artikel, nulis artikel itu kita kan nyari dalil-dalil dalam Al-Quran. Itu nyari ketika kita membaca Al-Quran itu memang bukan untuk dinikmati, itu memang untuk menjadikannya sebagai dalil. Ya kalau kasusnya seperti itu mungkin tidak bisa seperti yang diharapkan oleh Imam Ghazali tadi itu. Iya. Moga-moga yang lain. Nah, unjuk suara. Ya Herman, ya Bruri, gambari kok mangan ya. Katanya mangan ya Paliano. Kalau belum mangga Gus Brur. Sini. Tidak. Ya, stop. Iya. Itu yang pernah diperingatkan oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi kenapa Islam itu kemudian bisa dibilang disalahpahami gitu ya? Karena kita mempresentasikan Islam itu dengan pemikiran kita gitu. Tadi seperti yang dikatakan Kang Aris. Jadi kita punya konsep tersendiri tentang Islam. Nah, idenya tentang sejarahnya, tentang dan lain-lain. Hanya kemudian kita nyari pembenar dari sebuah ayat. Kalau kita secara utuh memahami Al-Quran dari awal sampai akhir, kita akan meralat pemahaman kita itu gitu. Bahwa karena kadang ayat atau Al-Quran dengan yang lain itu kadang-kadang terkesan ya ada pertentangan atau semacam itu ya. Tapi sebenarnya bukan pertentangan, tapi saling menjelaskan teman-teman bahwa pemahaman yang ini tidak bisa dipahami dengan seperti ini karena ada ayat yang lain yang bertentangan dengan hal tersebut. Maka dua dalil yang dua atau lebih ya dalil yang terkesan bertentangan tadi maka harus dipahami secara tepat yang mana itu bisa berlaku buat keduanya. Kalau seperti itu fix. Makanya kita tadi cara amannya gimana? Ya sebenarnya belajar yang udah jadi sih. Kayak begitu atau kita itu sudah ilmu jadi misalnya. Al-Quran kan belum belantara. Jadi kalau karena kita berinteraksi dengan sebuah ayat lupa bahwa ada ayat pembandingnya di tempat lain. Nah itu mengkhawatirkan. Misalnya nih, kayak tauhid rububiyah dan uluhiyah itu dalilnya kuat sekali loh. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Itu kan yang ditanya orang-orang musyrik. Dan mereka memang seakan-akan tauhid rububiyah tuh benar-benar ada gitu. Mereka kemudian membuat konsep tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ternyata ada ayat lain, cuma saya lupa masalahnya. Ada ayat lain yang membantah pemahaman itu. Yang intinya adalah bahwa Allah dalam konsepsi mereka itu berbeda dengan Allah yang esa itu. Sehingga Allah yang mereka bilang itu beda dengan Allah yang diyakini oleh umat Islam.
Itu kan pemahaman yang mohon maaf istilahnya framing ya. Jadi framing, mengambil ayat sebagian kemudian mengabaikan yang lainnya. Padahal kalau yang lain tidak diabaikan, maka akan merubah pemaknaan yang sebagian awal tadi itu. Makanya harus utuh. Makanya tadi Syekh Budi itu bilang benar. Masalahnya itu kita sering memahami Islam itu sesuai dengan hawa nafsu kita, sesuai dengan kehendak kita gitu. Bukan sebagaimana Islam itu bicara, yaitu Al-Quran dan Hadis bagaimana adanya, bagaimana Al-Quran dan Hadis itu bicara. Harusnya itu yang kita presentasikan, bukan pemikiran kita tentang Islam, bukan sebenarnya. Gitu. Artinya boleh jadi apa yang terjadi pada masyarakat modern sekarang ini salah satunya ya karena itu ketika membaca Al-Quran memang dalam arti tidak mendapatkan nur-nurnya itu, tidak mendapatkan hujan untuk hatinya. Mereka orang-orang modern itu membaca Al-Quran tapi tetap kering hatinya itu. Karena apa? Karena membaca Al-Qurannya itu memang bukan tujuan untuk diresapi. Ketika membaca Al-Quran itu tidak ada pikiran bahwa Allah itu sedang berbicara dengan kita. Tapi satu sisi ketika kita membaca Al-Quran diresapi betul, itu paling satu hari satu halaman itu nggak selesai. Satu halaman itu ya kapan khatamnya juga itu. Iya benar. Ya, tapi di sisi lain ketika kita hanya mengambil Al-Quran untuk dalil-dalil saja itu, nah, yang terjadi kita nggak dapat siraman untuk hati kita itu. Akhirnya pada kering nggak hati-hatinya itu. Ya nggak salah. Orang modern itu banyak hatinya yang kering, padahal sering baca Quran. Ya termasuk para hufad mungkin itu juga sama. Nah, baca Al-Qurannya cepat, kurang diresapi, makanya ya dapat pahala, tapi hatinya tidak terhujani dengan itu yang disebut sebagaimana disebut oleh Imam Ghazali tadi itu. Ini PR buat kita semuanya itu. Mana yang lebih kita prioritaskan sebenarnya itu. Kalau pengen jadi wali sebenarnya ya cukup cukup baca dan diresapi saja itu. Pengen jadi wali. Tapi wali zaman sekarang itu permasalahannya banyak. Jadi guru SMP aja sekarang dimintai dalil itu. Ya terpaksa kita buka Al-Quran. Ya buka Al-Quran itu kalau dalam situasi seperti itu kan bukan untuk diresapi itu. Ya ada di dalam Al-Quran, kita buka, ini ayatnya gitu. Itu nanti yang dibahas di tafsir bir-ra'yi. Ada seperti itu. Jadi tafsir bir-ra'yi itu apa? Salah satunya ya, kita punya ra'yun, terus dari pembenarannya dari Al-Quran. Seandainya kalau kita tidak punya ra'yun itu, kita tidak akan memaknai Al-Quran dengan makna itu. Ambil contoh yang sederhana ya, yang ini guyonan, tapi kurang lebih prosesnya kayak gitu. Misalnya dulu ketika tahun era menjelang 2000 ya, 97 dan 96 itu, ketika partai cuma 3, Golkar, PDI sama P3 kan. Itu orang-orang yang mendukung Golkar. Nah, itu pakai Al-Quran, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah gitu kan. Saudara kan lambangnya itu ya. Terus orang-orang nggak suka Golkar, wala taqrabu hadhihi syajarah gitu. Prosesnya kurang lebih kayak gitu. Tapi ini tentu saja tadi guyonan ya, dan guyon dalam Al-Quran juga nggak boleh. Proses tafsir bir-ra'yi ada yang seperti itu. Jadi dia punya pendapat seperti ini, cari pembenarannya dalam Al-Quran. Seandainya pemikiran dia tidak muncul, dia tidak mungkin memaknai
ayat Al-Quran dengan pemaknaan demikian. Sesuai makanya tafsir bi ro'yi itu, karena ro'yi dia yang dijadikan sebagai memaknai itu gitu. Ya. Dan itu banyak, itu pendapat-pendapat dalam pemikiran kontemporer itu juga banyak seperti itu. Berangkat dari pendapat terlebih dahulu, ya seperti konsep tentang milkul yamin itu juga. Jadi kita sudah punya pemikiran dulu bahwa milkul yamin itu adalah konsep yang bisa diterapkan untuk perkawinan di luar nikah, hubungan di luar nikah itu. Kemudian dicari ayat-ayatnya, ada dan ada beberapa, bahkan hadisnya juga banyak yang menyebutkan seperti itu. Orang yang awalnya berpendapat tentang bolehnya nikah mut'ah, ya, cari ayat-ayatnya ada, hadisnya juga banyak gitu. Ya, jadi memang berangkatnya dari pemikiran terlebih dahulu gitu. Itu. Karena memang itu sih Al-Quran kan hammalatul awjuh atau hammalatun dzu wujuhin, ya punya sekian potensi pemaknaan. Makanya tadi bagaimana kita bisa mengesahkan sebuah makna jika memang secara kebahasaan memang bisa dikandung itu, tapi kan kita tidak bisa tiba-tiba saja menentukan makna ini dan dimaksudkan, nggak bisa. Memang Al-Quran itu punya sekian makna, tapi untuk kita punya argumentasi agar sebuah makna itu sah sebagai makna dari sebuah ayat tertentu, itu kan perangkatnya juga banyak. Kebahasaan nanti harus ada dibandingkan dengan ayat yang lain. Muhkam mutasyabih kan itu, raddul muhkamat ila mutasyabihatan, ada kitab yang seperti itu. Maaf, raddul mutasyabihat ila muhkamat. Jadi ayat-ayat yang mutasyabih itu harus diindukkan kepada yang muhkam. Supaya apa? Mutasyabih yang maknanya secara lafaz itu punya sekian maknaan, itu jadi bisa dalam tanda kutip ya agak dibatasi karena ada muhkam, karena makna yang bertentangan dengan muhkam itu tidak bisa diterima, karena kalau itu diterima nanti akan jatuh pada lawajadu fi ikhtilafan katsira itu. Al-Quran itu sebenarnya nggak ada ikhtilaf, nggak ada tanakut dalamnya. Tapi kalau terjadi tanakut berarti yang masalah adalah pemahamannya. Harus perbandingan satu ayat dengan yang lainnya. Itu kaitannya nanti sama seperti yang terjadi pada nasikh mansukh gitu ya. Nasikh mansukh itu kan kan terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan ada nasikh dan mansukh itu. Ada yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran itu, tidak ada nasikh mansukh, nggak mungkin ayat kemudian sudah keluar kok dimansukh itu. Hanya saja penerapannya itu, konsep milkul yamin juga seperti itu. Milkul yamin ya tetap berlaku, hanya saja dalam situasi tertentu, di mana sama dengan situasi di mana saat Al-Quran itu turun tentang ayat tentang milkul yamin itu turun. Kalau ayat tentang milkul yamin itu kan ketika Islam itu belum mapan, dalam arti dalam keadaan peperangan. Mungkin juga kita di situasi sekarang ini juga sama, bisa disamakan dengan saat itu gitu. Itu yang berpendapat seperti itu. Ya, yang lain silakan. Yang lain, Gus Rifki, Kang Usmani, Mbak Nisa dari Mesir.
Moga-moga. Nah. Kiai Bro. Ya bro mangan aja. Ya kalau nggak ada kita cukupkan dulu sepertinya. Ya. Ya, semoga kita ketemu lagi di minggu depan ya. Program berikutnya ini mohon doanya tanggal 26 besok ini hari Rabu. Vicky angkatan 30 penutupan. Nanti sekarang sudah nggak ada ini ya, nggak ada lepas sambut. Jadi sekarang dilepas, nanti diberi jarak baru disambut. Nah ini untuk angkatan ini 2 minggu. Tanggal 26 ditutup, nanti insya Allah masuk lagi tanggal 9 Agustus. Semoga diberi kelancaran ya. Amin amin. Oke, demikian saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.